البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, kita sekarang masuk ke muka surat berapa? 29 ke 30? Bukan. Terakhir kita menyelesaikan muka surat berapa? Ana lupa kasih tanda tuh. Tapi jelas yang kita ingat adalah pakcik Nabi kan? 31-an. Ayo, tayyib. Karena nanti sama ya, antara 30 dengan 31 pun isinya sama. Tayyib. Sebelum itu berarti kita melakukan pengkajian ulang. Pertanyaan pertama adalah man huwa afdalu a'mamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam? Siapa pakcik Nabi yang paling utama ya? Hamzah. Hamzah bin siapa? Iya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Tayyib. Kemudian sebelum masuk, boleh masuk, tapi sebaiknya nanti dulu. Pakcik yang lain yang utama juga yang masuk Islam, yang lain ya? Pakciknya, iya. Hamzah sudah tadi, itu yang paling utama. Tapi yang lain yang Islam. Ya. Ayo Al-Abbas, Abbas bin man? Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, ini memang sebaiknya dimasukkan ya, karena pakcik-pakcik yang Islam lah ya untuk disebut. Baru yang kedua, man huwa ammun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yudafi'u an. Siapakah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu membela beliau? Ya. Abu Thalib. Ayo. Ya. Ayo, tahu apa yang mau ditanyakan. Abdul Manaf bin siapa? Ayo, Abdul Manaf bin Abdul Muthalib. Betul. Pertanyaan untuk yang belum tunjuk jari. Abu Thalib Muslim atau mukmin? Ya? Tadi sudah tunjuk jari ya? Abu Thalib Muslim atau mukmin? Ayo, terjebak. Ayo, ya. Ayo, terjebak juga. Tunjuk jari dulu ya, apa? Nggak jadi jawab. Abu Thalib Muslim atau mukmin? Terjebak juga. Tadi yang tunjuk jari siapa? Ya? Iya, dia kafir, dia tak nak masuk Islam. Tayyib. Kemudian yang ketiga, as-salis, man huwa ammun nabiyyi. Baik nggak ya Ustadz suka jebak murid? Ya, apa ini main-main je? Biar perhatian, tidak asal ikut arus. Insya Allah tak masalah macam itu. Yang penting apa? Sebelum pulang ilmunya apa diperbaiki, bukan sampai pulang pun diingat-ingat Muslim dan mukmin, bukan. Ini sekedar melatih perhatian. Man huwa ammun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yu'dhi. Siapa pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering menyakiti beliau? Kalau yang belum tunjuk jari mungkin tak untuk yang anak-anak. Ya. Abu Lahab. Ayo, Abu Lahab siapa namanya, ingat tak? Abdul Uzza bin namanya pakcik Nabi. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Pakcik lain yang walaupun agak jauh. Nggak ada lagi. Ada. Apa? Ayo, Abu Jahal. Ingat tak nama Abu Jahal siapa? Ayo, Amr bin Hisham. Tayyib. Boleh insyaallah. Al-Makhzumi. Tayyib. Kemudian yang kemarin sempat kita bahas juga anak-anak dari Abu Thalib. Anak Abu Thalib yang paling baik. Ada nggak yang anak-anak yang belum tunjuk jari? Kira-kira tahu tak anak Abu Thalib yang paling baik? Yang kira-kira yang tadi sudah tunjuk jari dengan tangan kanan. Sekarang tangan kiri, bolehlah. Orang lain sih. Anaknya Abu Thalib. Sebentar. Iya. Ayo, Ali bin anaknya Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Ayo, anak Abu Thalib yang Islam lagi.
Kira-kira ada yang belum tunjuk jari? Hmm? Oh iyalah, bolehlah. Belum ditunjuk. Ja'far bin Abu Thalib. Namanya anaknya Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib. Lagi anaknya Abu Thalib yang Islam, yang perempuan, yang iya Fakhitah. Abu Mula. Ummu siapa? Ummu siapa? Ummu Hani, betul. Semalam apa? Kemarin abang lupa ya, Ummu Hani, betul. Binti Abi Thalib. Ada juga Uqail, dia yang mewarisi dan dia setelah itu masuk Islam memang. Baik. Berarti untuk muka surat ini sudah selesai. Kemudian muka surat berikutnya ini ada tempat kosong banyak, jangan vandalisme dibuat gambar-gambar kereta kebal. Setelahnya nanti yang diinginkan oleh si penulis adalah yaitu di muka surat ini muka surat berapa ya? 33 Al-Wihdatur Rabi'ah. Ini ada 4 perkara. Kita lihat yang pertama, awalu zaujatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang dibahas oleh beliau adalah istri Nabi yang nomor 1. Yang kedua, asma'u auladin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak nama dari anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah, dari istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga, akbaru banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Nabi yang paling tua. Yang keempat, asgharu banatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Nabi yaitu putri Nabi yang paling muda. Cuma ini pembahasannya adalah tatkala Nabi sudah masa menikah dan sebagainya. Alangkah bagusnya di tempat-tempat kosong ini kita manfaatkan, yaitu kita isi dengan beberapa peristiwa penting sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, karena ini memang termasuk tonggak sejarah yang penting di dalam biografi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat kosongnya boleh diisi faidah-faidah itu. Peristiwa yang ingin disebutkan pada masa kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pembinaan kembali. Kira-kira siapa yang melanjutkan pembinaan? Siapa yang tujuh jari ya? Betul, pembinaan Ka'bah, ya. Nak ke itu Hammam. Ada apa? Maksudnya? Oh. Ya, daras kita kemarin berhentinya di 31. Cuma kita bukan bahas itu, yaitu masalah pembinaan kembali Ka'bah. Kita tahu bahwasanya Ka'bah itu terkenalnya dibina oleh siapa? Siapa yang tunjuk jari ya? Iya, Nabi Ibrahim. Walaupun yang rajih yaitu pertama kalinya itu memang dulu jauh sebelum Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim yarfa'u qawaida al-Ka'bah, yaitu meninggikan asas-asas Ka'bah. Jadi yang membangunnya alal khilaf, mungkin di zaman Nabi Adam, bahkan mungkin sebelum Nabi Adam. Cuma setelah pembinaan Nabi Adam, dan Nabi Adam di situ membina dengan siapa? Nabi Adam membina Ka'bah dengan siapa? Anak yang salah. Nabi Ibrahim membina Ka'bah dengan siapa ya? Iya, Nabi Ismail. Thayyib. Ya, setelah itu anak-anak tumbuh di situ. Setelah masa yang sangat panjang, tapi dohirnya tak perlu ya diceritakan itu. Pada masa pemerintahan Khuza'ah dan yang lain-lain, nanti pada masa hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau masih muda, itu Ka'bah dalam keadaan runtuh karena sering terkena banjir bah. Sehingga berkumpullah para tetua Quraisy untuk membina kembali Ka'bah. Baik. Hanya saja mereka takut karena ini adalah bangunan yang suci. Mereka khawatir jangan-jangan nanti timbul bencana atau apa. Baik. Apalagi tatkala mereka mendekati sumur Zam-Zam pada waktu itu dalam keadaan sumur Zam-Zam sudah runtuh, sekelilingnya itu runtuh. Maka tatkala mereka mendekat ke situ, tahu-tahu ada ular besar yang menyambar-nyambar sampai orang-orang ketakutan, tak ada yang berani. Ya, pawang ular yang di situ tak datang ke sana, belum lahir juga. Baik. Nah, kemudian akhirnya para tetua berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami ingin memuliakan rumahmu, bukan untuk menghinakan rumahmu.
maka tolonglah kami. Tahu-tahu ada burung besar yang datang kemudian menyambar ular tadi dan membawa pergi. Maka mereka memahami berarti doa terkabul dan Allah tahu bahwasanya memang mereka ingin memuliakan Ka'bah. Nah, setelah itu mulailah mereka naik ke atas Ka'bah itu untuk mau tidak mau diruntuhkan lebih dahulu. Hanya saja mereka ragu-ragu siapa yang akan meruntuhkan Ka'bah lebih dahulu, mencabut batu-batunya itu. Mereka bingung. Sampai akhirnya ada satu orang yang mengorbankan dirinya, kemudian mencabut satu batu dari Ka'bah. Kemudian semuanya menunggu, semuanya diam. Apakah akan terkena hukuman atau apa? Ternyata tidak ada hukuman apa-apa. Maka mereka berkeyakinan Allah Ta'ala ridho dengan amalan ini. Memang nanti diruntuhkan karena batu-batunya sudah lemah. Nah, setelah itu baru dibina lagi ya. Mulailah mereka meruntuhkan batu-batu itu sehingga tatkala mereka tiba di asas Ibrahim, mereka melihat ada batu-batu besar di situ tertimbun oleh tanah. Ada tambahan riwayat, adapun diperselisihkan kesahihannya, yaitu tatkala mereka mencoba menggunakan apa istilahnya itu ya, kaki kambing kah? Indonesia bilang linggis. Mereka tatkala mereka menggerakkan asas itu, ternyata tanah di Makkah juga ikut berguncang. Makanya mereka khawatir. Mereka akhirnya sudah membiarkan asasnya biar seperti itu, jangan ditukar-tukar, jangan diganti. Baik, setelah itulah mulai mereka membangun, membina satu demi satu, sedikit demi sedikit. Hanya saja ternyata mereka memerlukan kayu-kayu untuk menopang bagian sini, atau untuk ya namanya perlu kayu kan dalam pembinaan itu, agar mungkin semacam perekat-perekatnya tidak jatuh. Ternyata Allah Ta'ala memang membantu mereka, yaitu ada informasi bahwasanya ada kapal besar dari Romawi terkena badai dan kemudian terdampar di pantai Jeddah dan sudah tidak dipakai lagi oleh pemiliknya. Maka mereka mengirimkan utusan untuk membeli kayu-kayu dari kapal tadi. Nah, jelas kayu yang dipakai untuk kapal laut tentunya kayu-kayu yang sangat kuat, tidak senang untuk rebut. Nah, kayu-kayu itu dipakai untuk membantu membina Ka'bah. Taib. Hanya saja karena mereka sudah bersepakat bahwasanya pembinaan Ka'bah ini hanya memakai duit yang halal, harta yang halal. Adapun harta yang haram yang didapatkan dari perjudian atau dari jual beli khamar ini tidak dipakai. Ternyata memang nafkah mereka habis sebelum pembinaannya itu selesai. Akhirnya terpaksa mereka tidak memasukkan Hijr Ismail ke area Ka'bah karena memang duitnya kurang, duit yang halal. Akan tetapi tetap mereka itu membuat semacam dinding agar orang-orang tatkala tawaf mereka tidak tawaf di antara Hijr Ismail dengan Ka'bah yang mereka bina itu. Hanya saja tatkala mereka sudah menyelesaikan pembinaan, tinggal masalah peletakan Hajar Aswad. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Ibni Abbas dan lain-lain itu, Hajar Aswad ini adalah batu dari surga. Dulunya dia warnanya putih, hanya saja sekarang menghitam, makanya dikatakan aswad. Kenapa? Karena banyaknya dosa-dosa para makhluk. Taib. Hanya saja sekarang mereka berselisih pendapat siapa yang akan mengembalikan batu tadi, Hajar Aswad tadi, kepada posisinya. Karena ini kemuliaan besar. Akhirnya masing-masing kabilah mereka sampai sumpah darah, yaitu meneteskan darah mereka ke semacam bekas atau wadah untuk bersumpah bahwasanya mereka akan berperang demi mendapatkan keutamaan tadi. Hanya saja kemudian para tokoh-tokoh Quraisy mereka berkumpul untuk jangan sampai terjadi pertumpahan darah demi masalah ini. Kemudian mereka bersepakat, yaitu tapi tidak didengar oleh banyak orang. Besok pagi siapa orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram, dialah yang akan meletakkan batu itu. Ternyata pada pagi harinya yang datang pertama kali adalah yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Yaitu yang nanti menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengatakan hada Muhammad wa huwa amin nartadi.
Ini adalah Muhammad, dia terpercaya, kami ridho dengan dia. Tapi bukan kemudian Nabi Muhammad sewenang-wenang mengambil batu itu, tak. Beliau ingin semua orang gembira dengan itu. Maka beliau memerintahkan agar masing-masing wakil dari kabilah itu, beliau minta didatangkan kain yang lebar. Kemudian masing-masing perwakilan kabilah memegang tepi-tepi dari kain itu. Setelah itu Nabi Muhammad SAW yang meletakkan Hajar Aswad di atas kain tersebut. Kemudian semuanya disuruh mengangkat, mendekatkan ke bagian lubangnya itu. Setelah itu Nabi yang meletakkan paling akhirnya beliau yang meletakkan. Nah, dengan itu orang-orang pun ridho. Tayyib, apa hikmahnya? Yaitu Allah jadikan ini sebagai hujah bahwasanya nanti kalau Muhammad SAW mengklaim, menyatakan dirinya adalah nabi, tak ada alasan bagi mereka untuk mengatakan ini pendusta, ini penipu dan sebagainya. Kenapa? Mereka sendiri tahu sejak beliau kecil, sejak beliau masih muda belia sampai bila-bila tak pernah beliau berdusta dan berbuat yang buruk-buruk. Ini adalah hujah. Dan juga Nabi Muhammad, tapi sebelum jadi nabi, pada waktu masih muda, beliau diajak berangkat untuk berniaga oleh paman beliau. Siapa paman yang merawat? Siapa lagi? Ada lagi nggak yang tunjuk jari? Oh ya, sudah bolehlah. Iya, Abu Thalib. Diajak berangkat ke yang lain. Ayo berangkat ke Syam. Ada riwayat yaitu beliau diikuti oleh siapa? Oleh Bilal. Tetapi riwayat tambahan ini mungkaroh. Yang betul Bilal pada waktu itu belum ada, bahkan belum lahir. Ini Nabi Muhammad masih sangat muda. Beliau diajak berangkat tatkala sampai ke daerah Syam dan beliau kemudian bernaung di sebatang pohon. Hanya saja di sebagian riwayat ini disebutkan bahwasanya tempat bernaungnya itu tidak cukup karena mungkin pokoknya itu kurang besar atau apa. Ya sudah, mereka bernaung sementara Muhammad mengurusi kendaraan dengan perbekalannya. Kemudian beliau mendekat di pohon itu. Ternyata bayang-bayang pohon itu justru menutupi Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka didatangi oleh pendeta Nasoro waktu itu. Nasoro kalau tidak salah ya. Siapa yang ingat namanya? Jelas kita belum sebut, tapi tak apa, yang pernah baca-baca ya. Iya, namanya adalah Buhairo. Ada sebagian penulis modern Islam dulu menetapkan itu, tapi dia mengatakan, yaitu pengarang kitab apa itu Nurul Yakin, termasuk kitab terbaik sebelum kitab yang Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri itu, ya rahmukallah, menetapkan itu. Tapi kemudian setelah itu ternyata dia rujuk dan mengatakan tak betul ada cerita Buhairo. Tapi ini keliru, dia keliru. Alasan dia mengatakan tidak betul kenapa? Katanya di kitab-kitab orang-orang Nasoro, kitab-kitab para pendeta, entah Nasoro atau Yahudi, itu nama Buhairo tidak disebutkan. Kita katakan boleh jadi nama pendeta, sebagian nama pendeta memang tidak disebutkan, apalagi jika ini merugikan mereka, yaitu pendeta ini bersaksi tentang kenabian Muhammad SAW. Wajar kalau orang Nasoro atau orang Yahudi tidak mengakui itu. Maka yang betul adalah memang cerita ini benar, sanad-sanadnya menunjukkan ini cerita ini memang benar. Pendeta ini dia melihat keadaan Muhammad kecil ini dan melihat keadaan orang-orang itu. Kemudian semuanya dijemput untuk masuk ke dir, masuk ke tokong pendeta ini. Sebagian mengatakan dir, yaitu kanisah, gereja. Setelah itu dia bertanya pada Abu Thalib, bagaimana anak ini dan ceritanya bagaimana, untuk mengetahui bagaimana latar belakang anak ini. Kemudian Buhaira mengatakan, sebelum kalian tiba di sini, saya melihat keadaan awan, saya juga melihat keadaan pohon-pohon lain dengan hari-hari biasa. Dan saya mengamati kalian, selalu pohon-pohon itu akan memberikan naungan kepada Muhammad ini. Bahkan awan juga menaungi dia. Dan memang orang-orang Yahudi sekarang, mereka sudah mengumumkan untuk menangkap anak yang ciri-cirinya begini datang dari Arab. Dan orang-orang Romawi, mereka sudah menjaga setiap lorong-lorong yang masuk ke Syam untuk membunuh anak ini. Karena mereka tahu bahwasanya anak inilah yang nanti akan meruntuhkan kekuasaan Romawi di Syam. Maka aku minta kepada kalian untuk
bawa pulang dia. Aku khawatir nanti dia tersakiti. Akhirnya Abu Thalib pun mengirimkan Muhammad kecil ini dengan beberapa orang Arab untuk dibawa pulang. Abu Thalib masih terus berangkat berniaga seperti biasa. Inilah dua peristiwa sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Khadijah. Nah, barulah kemudian kita layak mendekati peristiwa pernikahan dengan Khadijah itu. Setelah beliau berusia mendekati 25 tahun, maka beliau berniaga. Sampai kemudian beliau ini mengurusi barang perniagaan dari Khadijah ditemani dengan salah satu dari orang kepercayaan Khadijah. Siapa kira-kira, ada yang ingat tak? Namanya siapa? Laki-laki dia, tapi namanya macam nama perempuan. Yaitu siapa? Maisarah, dia laki-laki. Ini pembantunya Khadijah. Maisarah inilah yang menemani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berniaga. Dan ternyata hasil keberuntungannya itu besar. Selalu untung besar, lebih banyak daripada pekerja-pekerja yang lain. Dan di samping itu juga Khadijah, dia janda, dia sudah pernah menikah kurang lebih 2 kali, tapi suaminya meninggal. Nah, kemudian dan dalam keadaan dia ini masih cantik walaupun usianya 40 tahun. Memang Allah Ta'ala yang menjaga, dan jelas di masa itu makanan dan minuman masih alami. Belum ada Pepsi lah, belum ada hotdog, belum ada apa. Makanan yang banyak merusak itu. Toyib. Jadi memang terjaga makanan-makanan alaminya itu. Dan datang sejumlah pemuda-pemuda bangsawan Quraisy yang ingin merisik beliau, tapi beliau tak mau, belum berkenan, belum berminat. Tapi tatkala melihat pekerjanya yang satu ini, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada ketertarikan. Nah, sambil bertanya kepada Maisarah bagaimana karakter dia, bagaimana cara dia berniaga dan seterusnya. Nah, akhirnya memang tertarik kepada orang ini, kepada pekerja yang ini. Maka Khadijah mengirimkan utusan dari walinya, salah satu wali beliau, mendatangi Muhammad dan Abdul Muttalib. Salah. Muhammad dan Abu Thalib untuk membicarakan ini. Dan ternyata Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersepakat untuk menerima pinangan tersebut. Bukan maksudnya wanita meminang laki-laki, tapi maksudnya adalah pihak wali itu menawarkan, mau tak menikah dengan Khadijah. Ya, ternyata Muhammad mau. Ini mungkin sudah pernah didengar. Nabi Muhammad waktu itu usia berapa? Usia berapa waktu menikah itu? Tak ada yang lain? Iya ada. 25, betul. Tayyib. Nah, terjadi pernikahan itu. Tayyib. Nah, barulah kita layak untuk masuk ke sini lebih sesuai. Masuk terkait dengan apa? Masalah istri dan masalah anak-anak Nabi. Kita masuk ke muka surat 35. Qala hafidhahullahu ta'ala ad-darsul awwalu zaujatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang pertama, istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man hiya awwalu zaujatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam? Siapakah dia istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini ditulis jawabannya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Intinya sama ya, di bawah pun sama. Pertanyaannya sama dan jawabannya sama, tinggal dikasih warna sendiri atau apa, ditebalkan sendiri. Baik, kemudian langsung kita masuk ke yang berikutnya. Adar susani, pelajaran yang kedua. Asma'u auladin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah radhiyallahu anha. Nama dari anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma asma'u auladin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah radhiyallahu anha. Siapa nama anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hasil pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu anha? Yang pertama disebutkan Al-Qasim. Ini alal khilaf. Sebagian ulama mengatakan tak ada nama Al-Qasim, tapi ini sekedar yaitu gelaran untuk Nabi karena beliau yang membagi-bagi dengan wahyu dari Allah. Tapi yang lain mengatakan ada, memang ada. Cuma meninggal waktu masih kecil. Semua anak laki-laki Nabi itu meninggal dalam usia masih sangat kecil. Yang hidup sampai besar adalah yang wanita. Yang pertama Al-Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Zainab. Yang keempat Ummu Kulsum. Yang kelima Ruqayyah. Yang keenam Fatimah.
Tayyib. Walaupun ada perselisihan mana yang lebih tua antara Ummu Kulsum dengan Ruqayyah, tapi tak masalah. Insya Allah ini tidak menjadi masalah. Nah, di bawah juga sama, cuma kira-kira ada yang boleh langsung hafal, tidak hafal semua tak apa, paling tak ingat satu-satu. Ma asma'u auladin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min Khadijah radhiyallahu anha. Siapa nama anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hasil pernikahan dengan Khadijah? Coba semuanya jangan lihat buku. Siapa yang mau kasih satu paling tidak? Siapa yang ingat satu ya? Al-Qasim, ya. Abdullah, ya. Zainab, ya. Tak jadi nyebut, sudah diambil orang. Ayo sudah. Siapa lah ya? Ruqayyah. Ada lagi? Ayo Fatimah. Sabar, biar bergantian dulu. Baik. Berarti semua ada berapa? Yang belum menjawab. Semua ada berapa ya? Ayo 6. Baik. Ini alal khilaf dibahas panjang lebar oleh Ibnul Qayyim juga di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Tapi tak apa, kita ambil salah satu pendapat 6 selesai, tak masalah. Kemudian muka surat yang berikutnya Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ke-6. Salah. Pelajaran yang ketiga, Akbaru banatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi yang paling tua. Man hiya akbaru banatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia yang menjadi putri paling tua, putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berarti kalau sekarang apa panggilannya? Kak Lung gitu ya. Kak Lung, kakak sulung. Tayyib. Disebutkan di sini Zainab radhiyallahu anha. Tayyib. Zainab ini nanti dinikahi oleh siapa? Oleh Abu Amr ibnul As. Tayyib. Sebentar, jangan anak keliru, yaitu siapa? Al-As ibnu Abul As ibnu Rabi. Silap. Abul As ibnu Rabi radhiyallahu an. Iya, Abul As. Abul As ibnu Rabi. Nanti Zainab menikah dengan Abul As. Masih ada waktu, sekarang jam berapa kita? Masih mungkin ya, kita lanjutkan. Ad-Darsus Rabi', pelajaran yang keempat. Asgharu banatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Putri Nabi yang paling kecil. Baik. Paling kecil itu berarti apa? Bungsu ya, bungsu. Man hiya asgharu banatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam? Siapa putri Nabi yang paling kecil? Sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya Fatimah radhiyallahu anha. Mungkin tidak anak-anak yang belum pernah tunjuk jari malam ini. Fatimah nanti menikah dengan siapa? Yang belum tunjuk jari. Ada nggak yang kan semua sudah pernah tunjuk jari ya? Siapa yang tadi tunjuk jari? Siapa yang tunjuk jari pertama kali ini tadi? Anak tak ingat. Iya, menikah dengan Ali, boleh. Tak apa, insya Allah. Ya, menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini jawab, ini bahas sama ya, memang beliau mengajari untuk menulis, mewarnai. Jadi kita boleh masuk muka surat berikutnya, kita tengok. Insya Allah tidak susah kan menghafal ini, nama-nama ini. Kita coba. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Muraja'atul Wihdah. Cuma apa, mengkaji ulang saja poin-poin yang telah dilewati. Awalu zaujatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Khadijah bintu Khuwailid. Istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Auladuhu minha, anak-anak Nabi dari Khadijah, Al-Qasim. Yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima Ruqayyah, yang keenam Fatimah radhiyallahu an. Ini apa tulisannya? Radhiyallahu anhum. Tayyib. Kemudian akbaru banatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab radhiyallahu anha. Wa asgharu banatin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Tayyib. Berarti yang belum kita tambahkan apa yang kira-kira diperlukan? Ruqayyah, siapa suaminya? Ruqayyah nanti dinikahi oleh siapa? Ya. Ayo tamam, Utsman bin Affan. Siapa lagi yang belum? Ummu Kulsum nanti dinikahi oleh siapa? Ummu Kulsum.
Sebentar, ada lagi yang lain? Tak ada? Ayo sudah boleh. Ayo Wa Utsman, yaitu setelah Ruqayyah meninggal dunia pada masa perang Badar atau setelah perang Badar sedikit itu, kemudian apa? Rasulullah menikahkan dengan Ummu Kulsum. Kemudian tatkala sekian lama ternyata Ummu Kulsum juga wafat, maka Rasulullah mengatakan, seandainya aku punya anak yang lain lagi, aku akan nikahkan engkau dengannya, wahai Utsman. Tayyib. Dohirnya semua nama-nama ini sudah disebutkan ya, jodohnya. Al-Qasim dan Abdullah meninggal pada waktu masih sangat kecil. Ini semua adalah lahir dari Khadijah radhiyallahu anha. Tayyib. Sekarang dari istri-istri Nabi yang lain, ada nggak anak? Tak ada, betul. Tayyib. Sekarang ada satu anak Nabi yang belum disebut di sini. Siapa? Tayyib. Ibrahim. Ibrahim Nabi mendapatkannya dari siapa? Yaitu siapa nama ibu Ibrahim? Ya. Khadijah nggak disebut di sini namanya Ibrahim. Ya. Siapa? Iya, siapa nama hamba sahayanya itu? Hadiah dari apa? Hah? Bukan. Dia Ummu Ibrahim. Kunyahnya Ummu Ibrahim. Tapi siapa namanya? Dari apa? Dari Mesir. Dari Mesir. Iya. Ayo Maria Al-Qibtiyah. Betul. Maria. Kira-kira ada lagi nggak tambahan yang perlu dimasukkan? Sekarang pertanyaan terakhir. Semua putri Nabi ini dan ya yang laki-laki jelas di atas fitrah. Semuanya nanti ikut dakwah Nabi, yaitu masuk Islam. Walaupun untuk perinciannya tak perlu, masalah sebagian istri Nabi ini dinikahi oleh lelaki kafir, tapi itu sebelum Nabi masuk Islam. Nabi masuk Islam sebelum Nabi diangkat sebagai Rasulullah. Tapi intinya ini tadi, nama-nama tadi menikah dengan fulan itu sudah cukup. Perincian tentang suami sebelum itu tidak perlu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pertama kali masuk Islam setelah beliau diangkat sebagai nabi, ya? Ini jauh. Abu Thalib kan tadi sudah kita lewati. Ya? Bukan. Setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, maka yang masuk Islam pertama kali, ya? Iya, Khadijah. Karena Nabi pulang dalam keadaan apa? Beliau ketakutan setelah mendapatkan wahyu itu. Ya, Khadijah lah yang pertama kali beriman. Yang kedua siapa? Sebentar, ada lagi nggak yang lain yang belum sering tunjuk jari? Boleh lah ya. Memang ini alal khilaf, tapi berdasarkan dalil-dalil ada yang lebih rojih siapa? Ya. Sudah kita lewati dalam daras petang. Ya, Abu Turab. Iya, Warokoh bin Naufal. Iya, Warokoh. Karena sebelum Nabi cerita ke orang-orang, Nabi diajak Khadijah untuk cerita kepada Warokoh. Dan Warokoh telah beriman kepada beliau. Baik, insya Allah cukup sampai di situ ya. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.